Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton, semoga Anda terhibur. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film yang telah rilis 10 tahun silam, yaitu film yang berjudul Lone Survivor. Film ini mengisahkan 4 tentara Navy Amerika Serikat, Marcus Luttrell, Michael Murphy, Matthew Axelson, dan Danny Dyeck yang menjalankan misi di Afghanistan. Mereka ditugaskan untuk menangkap pemimpin Taliban. Misi tersebut tidak mudah karena kondisi lapangan yang berbukit membuat mereka sering kesulitan mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi. Mereka juga tidak sengaja bertemu penggembala kambing dan harus bisa memutuskan pilihan dengan cepat. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini hingga selesai. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa. Film diawali dengan digambarkannya bagaimana perjuangan dan ketekatan seseorang yang ingin menjadi pasukan tentara Navy SEAL Amerika Serikat. Ada yang mengalami kegagalan dan harus kembali ke rumah dengan tangan kosong. Tetapi bagi mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kelulusan dan masuk sebagai anggota Navy SEAL Amerika Serikat. Terlihat sebuah helikopter membawa seseorang yang kelihatannya pulang dari pertempuran dengan kondisi dan keadaan yang sangat kritis dan penuh dengan luka-luka. Mereka membawanya ke pangkalan militer Amerika Serikat. Dan apakah pria itu akan selamat? Mari kita kembali lagi pada 3 hari sebelum kejadian itu. Tepatnya di markas pangkalan militer. Mike Murphy namanya. Sedang asik chattingan dengan kekasihnya melalui laptop kesayangannya. Mereka merencanakan pernikahannya dan meminta hadiah seekor kuda Arabik sebagai kado pernikahannya. Tentu itu membuat Mike Murphy berpikir apakah dia bisa membelikannya nanti. Pagi itu, Mike Murphy membangunkan temannya, Danny Dyeck, untuk mengajaknya bertanding lari. Sebagai taruhannya, yang kalah akan menyukur habis brewoknya. Pertandingan pun dilakukan. Mereka bertanding dengan mengelilingi markas. Tokoh lainnya adalah Matt Axelson, juga lagi chattingan dengan istrinya. Malumlah mereka ini kan tentara, jadi ya harus LDR dengan pasangannya. Dan pemenangnya untuk pertandingan lari adalah Mike Murphy, dan terpaksa Danny harus mencukur habis brewoknya. Ini adalah Mike Murphy, Marcus, Axel, Danny, Patton, dan Komandan Christensen. Mereka tergabung dalam pasukan operasi yang disebut sebagai Red Wings. Sebelum sempat mencukur brewoknya Danny, Komandan Christensen menginformasikan kalau pasukan operasi Red Wings akan ditugaskan malam ini untuk melaksanakan misi. Tujuan misi mereka adalah untuk menangkap dan membunuh Ahmad Shah, seorang pemimpin pasukan Taliban, seorang teroris kelas berat, dan banyak kasus pembunuhan yang dilakukan Ahmad Shah ini. Dia memiliki anak buah bernama Tarak. Perlihatkan kekejaman seorang Ahmad Shah dan pasukan Talibannya telah membantai orang-orang tak bersalah dan melaksanakan kejahatan terorisnya. Pasukan Navy SEAL ini melaksanakan meeting dan segera bersiap-siap untuk terjun ke medan perang untuk melakukan misi penangkapan Ahmad Shah ini. Misi mereka adalah yaitu mengirim 4 orang sebagai pengintai untuk memastikan apakah Ahmad Shah ada di tempat atau tidak. Nah, kalau telah dikonfirmasi adanya Ahmad Shah di tempat tersebut, maka pasukan Navy SEAL akan menyerbu tempat itu. Nah, waktu pun tiba. Pasukan Red Wings siap dijemput oleh helikopter pembawa penumpang untuk segera on the way ke tempat tujuan. Malam pun tiba. Mereka, para pasukan Red Wings ini, tiba di tempat tujuan dan langsung aja terjun ke tanah. 4 orang yang ditugaskan untuk misi pengintaian ini adalah Mike Murphy, Marcus, Axel, dan Danny. Perjalanan mereka cukup sulit karena medan yang harus mereka lewati adalah perbukitan
hutan, batu yang terjal, dan lembah yang lereng. Komunikasi terus dilakukan dan sampai saat ini lancar jaya mereka berkomunikasi dengan markas. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat bernama Slits Malt Liquor, yaitu tempat terakhir di mana tempat itu digunakan untuk mengintai keberadaannya Ahmad Syah. Betul saja, beberapa waktu dikonfirmasi bahwa Ahmad Syah ada di tempat itu. Dengan ciri-ciri yang telah mereka kenali, mereka menyimpulkan kalau Ahmad Syah ada di sana. Karena gangguan jaringan, mereka tidak bisa mengkonfirmasi ke markas kalau mereka telah menemukan Ahmad Syah di sana. Jadi, mereka memutuskan untuk beristirahat sambil berjaga-jaga, sembari mencoba terus radio untuk menghubungi markas. Nah, apesnya, mereka di situ saat enak-enaknya tidur di bawah pohon rindang, datanglah tamu tidak diundang. Tiba-tiba datang gerombolan kambing yang entah dari mana datangnya. Mulai terlihat sosok yang membawa kambing itu, yaitu seorang tua dan dua anak-anak. Keberadaan mereka diketahui ketika pengembala kambing itu. Kondisi itu tambah ruwet saat tahu mereka membawa sebuah radio yang dikira untuk menghubungi para pasukan Ahmad Syah atau Taliban. Sempat berantem saat akan memutuskan keputusan yang berat. Mereka memiliki 3 pilihan kepada para tawanan itu. Pilihan pertama, mereka mengikat ketiga pengembala itu dan meninggalkannya begitu saja. Kedua, mereka melepaskan ketiga pengembala itu dan kabur ke bukit untuk menghubungi markas dan meminta jemputan. Pilihan ketiga, yaitu mereka habisi ketiga pengembala itu. Sembari komunikasi terus dilakukan di tempat itu, akan tetapi percuma saja karena sinyal di tempat itu jelek. Dan akhirnya McMurphy sebagai kepala operasi tim itu memutuskan untuk melepaskan para penggembala kambing itu dan kabur ke bukit untuk menghubungi markas dan segera meminta jemputan dari markas. Akhirnya mereka melepaskan tawanan dan segera kabur ke bukit untuk mencari sinyal dan menghubungi markas untuk segera meminta jemputan. Apesnya lagi, sesampainya di bukit, ternyata di bukit itu masih tidak ada sinyal juga. Mereka tak tahu lagi harus bagaimana. Sedangkan para pasukan Taliban sudah on the way untuk memburu mereka berempat. Tidak menyerah, komunikasi radio terus dilakukan sampai mereka menyadari kalau pasukan Taliban sudah dekat dengan mereka. Mau kabur bagaimana lagi, mereka telah terkepung oleh banyaknya pasukan Taliban. Mau tidak mau, mereka harus bertempur melawannya. Dan tembakan pertama dilesatkan oleh Markus saat posisi mereka mulai diketahui oleh musuh. Pertempuran pun tak terhindarkan. Dani terkena tembakan pertama pada jari-jarinya yang pastinya sangat menyakitkan. Begitupun Axel yang terkena tembakan juga. Pertempuran hebat pun terus berlangsung tanpa jeda. Mereka terus diberondong dan ditembaki dari segala arah. Anggota operasi Red Wings berempat ini mulai kewalahan melawan banyaknya pasukan Taliban ini dan harus terjun ke jurang sehingga memperparah luka-luka mereka. Dani harus kehilangan jari-jarinya, McMurphy tertembak bagian perutnya, dan berbagai luka parah yang mereka rasakan. Untuk kedua kalinya, mereka harus melompat dari tebing berbatu karena terpojok oleh pasukan Taliban. Namun sebelum mereka melompat, Markus yang berusaha untuk menggendong Dani terpeleset dan Dani masih tertinggal di atas tebing batu bersama para Taliban. Tentu saja itu membuat Markus merasa sangat bersalah. Sudah kondisi mereka luka parah, masih terus dihajar dengan tembakan yang bertubi-tubi. Keputusan yang sangat berat dilakukan oleh McMurphy. Mike akan ke atas bukit untuk mendapatkan sinyal dan menghubungi QRF atau pasukan dari markas untuk menolong mereka. Semua amunisi diserahkan kepada Markus dan langsung OTW ke bukit dengan di cover oleh Markus dari tembakan para musuh. Dengan gagah berani dan penuh ketekatan, Mike berjuang ke atas bukit dengan merangkak dan penuh keyakinan untuk menghubungi markas. Komunikasi pun dapat dilakukan karena Mike sudah mendapat sinyal dan berhasil menghubungi markas QRF. Tapi Mike tidak selamat. Saat dia menghubungi markas, disitulah dia tertembak bertubi-tubi pada tubuhnya dan meninggal saat itu juga di atas bukit. Markas yang mengetahui berita tersebut langsung bersiap untuk terbang ke lokasi pertempuran. Tetapi pesawat Black Hawk tidak diizinkan terbang karena tidak ada perlindungan dari Apache.
Nah, disitulah dua pesawat QRF langsung on the way tanpa pesawat tempur untuk melindunginya. Mereka langsung on the way tanpa memikirkan resikonya, juga tanpa perlindungan dari helikopter Apache. Rasa gembira sempat dirasakan Marcus dan Axel karena melihat pesawat bantuan datang. Namun kebahagiaan itu sekejap sirna saat tahu pesawat jemputan mereka langsung meledak saat sebuah RPG meluncur ke arah helikopter yang berisi pasukan elit Navy SEAL. Satu helikopter hancur dan satu terpaksa harus kembali ke markas demi keselamatan mereka. Marcus dan Axel pun sangat kecewa, mereka sendirian lagi tanpa ada harapan siapa lagi yang bisa menolong mereka. Karena Marcus dan Axel berpisah, mereka saling mencari. Tetapi malangnya, Axel dengan luka yang dialaminya tidak bisa berbuat banyak. Dia bertemu musuh sehingga dia harus tewas tertembak pada bagian kepala. Saat setelah hancurnya helikopter QRF, helikopter Apache sedang OTW ke TKP atau tempat kejadian perkara. Kedatangan mereka sudah jelas telat dan hanya akan sia-sia. Sesampainya di TKP, heli itu mencari keberadaan Marcus. Itu sia-sia saja karena bahan bakar mereka menipis dan harus kembali lagi ke pangkalan militer. Ini tinggal si Marcus sendirian dengan luka parah yang masih berusaha berjuang bertahan hidup. Marcus bersembunyi di bawah batu sehingga pasukan Taliban tidak dapat menemukannya. Dirasa cukup aman, Marcus segera berjalan lagi dengan pincang-pincang karena banyaknya luka pada tubuhnya hingga dia menemukan air tawar yang bisa diminumnya. Marcus langsung menceburkan diri ke dalam kolam itu. Dan betapa kagetnya Marcus karena keberadaannya diketahui oleh seseorang di tempat itu. Tak disangka ternyata pria itu bukan salah satu pasukan Taliban, yaitu bernama Muhammad Gulab. Gulab berusaha membantu Marcus dari kejaran Taliban yang membawa Marcus ke desa di mana mereka tinggal, di mana desa itu sebelumnya juga dijajah oleh para pasukan Taliban. Tetapi Gulab tanpa ragu tetap membantu Marcus walaupun akan sangat beresiko bagi keselamatannya maupun keselamatan desanya. Dengan bantuan orang desa itu, Marcus meminta tolong untuk memberikan sebuah kertas peta yang bertuliskan Marcus meminta pertolongan kepada markas militer untuk kertas itu diserahkan kepada pangkalan militer. Di kertas itu sudah tertulis di mana posisi dia sehingga nantinya pasukan bisa menemukannya dengan cepat. Tanpa pikir panjang, tanpa ditunda-tunda, surat itu langsung on the way ke markas tentara. Nah, setelah itu datanglah Tarak, anak buah dari Ahmad Syah ke desa itu dan berhasil menemukan Marcus. Langsung saja Marcus dibawa ke sebuah tempat eksekusi untuk dieksekusi kepalanya. Tapi hokinya si Marcus karena dengan gagah berani penduduk desa itu melawan Taliban itu untuk melepaskan Marcus, yang berarti ini bagi Taliban adalah pelanggaran kode etik dan tentu itu sama artinya mengibarkan bendera perang. Meski dengan resiko itu, warga desa sudah yakin dan tanpa ragu. Selamat dari eksekusi, Marcus dibawa lagi ke rumah dan diobati serta dirawat oleh Gulab. Besokan harinya, Marcus diberi makan dan mereka mengobrol dengan bahasa masing-masing yang mereka kurang mengerti sebenarnya. Lagi asik makan dan ngobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan para Taliban. Desa mereka diburu dan ditembaki secara brutal. Saat bersamaan, pesan yang ditulis oleh Marcus telah sampai di pangkalan militer dan tentu saja itu merupakan berita yang sangat penting. Untuk itu pasukan langsung siap-siap dan langsung OTW ke desa Kandis di mana Marcus berada. Saat yang tepat, pasukan Navy SEAL berhasil sampai di TKP dan menembaki pasukan Taliban yang berada di sana. Dengan sekejap, pasukan Taliban rata. Saat itu, Marcus dibawa menuju ke helikopter. Marcus sebenarnya ingin membawa juga Gulab untuk ikut bersamanya, tetapi tidak diperbolehkan. Maka Marcus hanya bisa bilang terima kasih kepada Gulab. Sampainya di pesawat, Marcus langsung dibawa ke markas pangkalan. Dan ini adalah saat dimana kita melihat scene di awal film, dimana seorang pria bernama Marcus dengan luka yang parah dibawa buah helikopter. Film ini didedikasikan untuk para prajurit operasi Red Wings. Marcus berhasil diselamatkan dan bertemu dengan anaknya Axel di tahun 2012. Film ini diakhiri dengan diperlihatkannya fotonya Marcus saat bertemu lagi dengan penyelamatnya saat terjadi perburuan oleh Taliban. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini hingga selesai, and see you next content.